kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Masih tetap semangat anak-anak sekalian? Ya, meskipun kita belajar di rumah, diharapkan kalian masih bersemangat dan masih mengikuti kegiatan belajar dari rumah dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak sekalian, sudah siap belajar hari ini? Pada kesempatan ini, pada pertemuan yang keempat ini, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada makanan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memahami video yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian, nanti kalian akan menyimak video yang akan ditayangkan setelah ini. Mari kita sama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, terutama reproduksi pada tumbuhan angiosperme atau reproduksi pada tumbuhan biji. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah kompetensi nomor 3.2, yaitu menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian, kompetensi dasar nomor 4.2 menyajikan karya penelusuran informasi tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian akan lebih memahami materi pembelajaran pada hari ini setelah kalian mengetahui indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 1. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 2. Menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 3. Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Dan yang keempat, mengidentifikasi alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itulah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita tempuh pada pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai bahwa reproduksi tumbuhan biji atau angiosperme itu dibedakan menjadi reproduksi vegetatif pada tumbuhan, yaitu reproduksi secara vegetatif diartikan sebagai pembentukan individu baru tanpa adanya peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian yang berikutnya adalah reproduksi secara generatif atau dengan istilah reproduksi secara kawin. Reproduksi secara generatif merupakan pembentukan individu baru dengan adanya peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jadi jelas dari pengertian tersebut kita bisa membedakan kalau reproduksi secara vegetatif itu pembentukan individu barunya tanpa harus ada peleburan antara gamet jantan dan gamet betina, sehingga di sini hanya diperlukan satu induk saja, sedangkan pada reproduksi secara generatif atau secara kawin harus selalu diawali dengan meleburnya antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Berikut yang akan kita bahas pada reproduksi vegetatif. Yang pertama dibedakan menjadi vegetatif alami. Contohnya di sini ada umbi lapis, tunas, umbi batang, rizom, dan lain-lain. Kemudian vegetatif buatan. Contohnya di sini adalah stek, cangkok, dan lain-lain. Apa perbedaan antara vegetatif alami dan buatan? Nah, secara pengertian kalau alami itu berarti berlangsung dengan secara
alamiah atau tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, pada reproduksi secara kawin atau generatif, ini terdiri dari dua proses yang sangat penting. Itu yang pertama diawali dengan penyerbukan dan dilanjutkan dengan peristiwa pembuahan. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami, yaitu tanpa campur tangan manusia atau terjadi dengan proses alam. Ini di sini ada beberapa gambar dan prosesnya adalah sebagai berikut. Ya, reproduksi secara vegetatif alami. Itu salah satu diantaranya adalah tunas. Nah, tunas ini biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tumbuhan yang sudah tua. Dan tunas ini dapat muncul dari akar, dari batang, ataupun dari daun. Nah, pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu-bambuan, pada tebu, dan juga pada pisang. Sementara tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, tumbuhan sukun, dan juga tumbuhan kesemek. Kemudian pada tunas daun yang muncul pada daun itu contohnya adalah cocor bebek. Nah, tunas-tunas yang muncul selain pada batang itu seringkali dinamakan dengan tunas liar atau istilahnya tunas adventif. Di sini contohnya adalah bambu dan juga ini adalah tanaman cocor bebek. Berikutnya adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan nanti akan menjadi individu yang baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada tumbuhan rendah. Contohnya, ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya hydrodictyn. Vegetatif alami berikutnya adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Dan bentuk umbi lapis itu biasanya menggelembung, memiliki kandungan air atau berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Dan tunas samping ini akan tumbuh menjadi individu baru yang nantinya akan memisahkan diri dari induknya. Nah, tumbuhan yang biasanya berkembang biak dengan membentuk umbi lapis diantaranya adalah ini, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian juga di sini ada beberapa jenis bunga-bunga. Berikutnya, vegetatif alami berikutnya adalah dengan spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada tanaman lumut dan juga tanaman paku. Nah, spora tumbuhan lumut dibentuk oleh suatu generasi sporopit, generasi yang menghasilkan spora, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun yang fertil atau daun yang mengandung spora atau sporopil dan biasanya terdapat pada permukaan bawah daun yang fertil. Pada permukaan bawah daun bisa juga terjadi pada tepi-tepi daun. Ini sebagai contoh adalah tanaman suplir, kemudian juga tanaman jenis paku tiang, kemudian tanaman tanduk rusa, itu biasanya di permukaan bagian bawah daun, di sini ada bintik-bintik yang berwarna kecoklat-coklatan, itulah yang disebut dengan kumpulan daripada spora. Umbi batang. Umbi batang itu sebetulnya adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Dan umbi batang ini berisi cadangan makanan.
Nah, pada umbi batang biasanya terdapat mata-mata tunas. Dan mata-mata tunas ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, umbi batang biasanya terdapat pada tanaman kentang, bunga dahlia, dan juga tanaman singkong. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik daun, dan antaruas. Jika rizom ini terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, rizom ini terdapat pada tumbuhan seperti jahe-jahean atau Zingiberaceae, pada beberapa jenis rumput, lengkuas, kunyit, kemudian juga kencur atau yang biasa kita kenal dengan akar rimpang, ya. Jadi ini sebetulnya mirip dengan akar, tetapi ini sebetulnya bukan akar melainkan batang yang berada di dalam tanah dan mengandung atau terdapat tunas dan juga terdapat sisik-sisik daun yang nanti akan berkembang menjadi individu yang baru. Nah, berikutnya di sini ada gambar rumput teki, ada semanggi, ada stroberi. Ini adalah beberapa contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan stolon atau geragi. Apa sih sebetulnya stolon atau geragi itu? Stolon itu sering kita lihat pada rumput-rumput liar, seperti di sini contohnya adalah rumput teki. Nah, ini ada rumput teki, dan stolon itu sebetulnya merupakan batang yang menjalar di permukaan atau bisa juga di bawah tanah. Dan panjang stolon ini biasanya bisa bermeter-meter. Nah, di sepanjang stolon itu biasanya ada tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu yang baru. Jadi jika tunas ini nanti menyentuh permukaan tanah yang subur, maka dia akan memisahkan diri sehingga akan tumbuh menjadi individu yang baru. Kemudian stolon yang menjulur di atas tanah itu misalnya ini, contohnya adalah pegagan. Kemudian juga di sini ada stroberi. Kemudian sedangkan yang menjalar di bawah tanah contohnya di sini adalah rumput teki atau Cyprus rotundus. Jadi jelas di sini ya antara rizom dan stolon itu sebetulnya itu adalah batang, hanya kalau rizom itu terdapat di dalam tanah, sedangkan stolon itu ada yang menjalar di permukaan tanah, tapi ada juga yang menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi sama-sama memiliki mata-mata tunas yang nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, setelah tadi kalian mempelajari reproduksi vegetatif secara alami, nah kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Di sini salah satu contohnya diantaranya adalah perkembangbiakan atau perbanyakan yang disebut dengan stek, yaitu cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang-cabang batang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Nah, biasanya yang sering di stek itu biasanya tanaman hias, atau di sini bisa juga tebu, atau di sini contohnya misalnya apa nih? Contohnya adalah singkong. Jadi cukup mudah sekali. Jadi kita tinggal memotong-motong bagian batang tersebut, kemudian setiap potongan itu kita tanam, dan nanti pada setiap potongan tersebut itu akan tumbuh menjadi individu yang baru. Ya, ini yang disebut dengan perkembangbiakan secara stek. Jadi jelas kenapa disebut perkembangbiakan secara buatan, karena di sini ada campur tangan manusia. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita lihat contohnya nih, gambarnya di sini adalah mencangkok, ya. Tentu kalian sudah pernah melihat beberapa tanaman yang sering dicangkok. Contohnya apa?
Ya, contohnya adalah tanaman buah-buahan, misalnya mangga, kemudian juga tanaman jambu biasanya. Nah, apa sih cangkok itu? Jadi cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Lalu bagian tersebut ditutup dengan tanah yang subur, yang kemudian dibungkus dengan pembungkus atau pembalut, bisa terbuat dari sabut atau bisa juga dari plastik misalnya. Dan setelah beberapa minggu itu biasanya akan tumbuh akar. Nah, akar yang sudah cukup banyak itu biasanya bagian yang dicangkok tersebut nanti akan dipotong, kemudian potongannya tersebut nanti ditanam, dan cangkok yang dihasilkan nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Dan cangkok ini biasanya hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil atau tumbuhan berkeping biji dua, ya. Itu biasanya dilakukan pada tumbuhan buah-buahan. Contohnya apa tadi? Selain mangga dan jambu, jeruk, ya, dan banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa dicangkok. Nah, mungkin nanti kalian ada pertanyaan, apakah semua batang itu dicangkok? Bisa dicangkok? Sebetulnya bisa. Namun, proses pencangkokan ini juga harus memperhatikan musim, kemudian memperhatikan umur daripada tanaman tersebut. Jadi biasanya yang dicangkok ini adalah dengan memilih batang yang betul-betul sudah tua, ya, dan yang dipilih memiliki diameter minimal 10 cm sehingga bisa dilakukan pencangkokan. Namun juga harus diperhatikan juga karena biasanya tanaman yang banyak sekali dicangkok atau sering dicangkok itu biasanya tanaman tersebut nanti perkembangannya akan terhambat gitu ya. Sehingga kita juga harus memperhatikannya. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan berikutnya di sini adalah mengenten. Apa sih mengenten? Nah, istilah mengenten sebetulnya adalah menyambung dua jenis tanaman yang memiliki perbedaan sifat, ya. Jadi, mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuhan sebesar yang diinginkan, kemudian dipotong, kemudian disambungkan dengan potongan atau cabang ranting jenis tumbuhan lain yang memiliki kualitas lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, biasanya mengenten ini atau menyambung ini dilakukan pada tanaman buah juga bisa, atau tanaman bunga. Jadi misalnya di sini yang disambungkan itu yang memiliki perbedaan sifat-sifat antara kedua tanaman tersebut. Misalnya kalau kita menginginkan tanaman tersebut bunganya pada satu ranting itu bermacam-macam, maka kita bisa menyambungkannya. Misalnya yang menjadi pokoknya memiliki bunga berwarna putih, kemudian yang disambungkannya itu adalah bunga berwarna merah, maka nanti tanaman atau bagian yang disambung tersebut nanti memiliki dua jenis bunga yang dihasilkan begitu. Kemudian okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten atau menyambung, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Jadi kalau tadi mengenten tumbuhannya atau batangnya utuh, sementara kalau okulasi atau menempel itu yang ditempelkan hanya mata tunas dari tanaman yang kita inginkan. Jadi tujuannya sama, yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Tentu saja tanaman yang bagaimana, yaitu tanaman yang memiliki sifat yang unggul. Ya, jadi
pada okulasi yang diambil hanya mata tunasnya saja. Dan kedua macam tumbuhan yang diokulasi itu biasanya kelebihan-kelebihannya sifat-sifat yang unggul. Nah, biasanya yang sering diokulasi itu adalah tumbuhan jeruk yang memiliki perakaran kuat. Reproduksi vegetatif buatan selanjutnya adalah merunduk. Jadi merunduk itu sebetulnya adalah perbanyakan tanaman dengan cara menundukkan atau membengkokkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah, atau kita membenamkan batang tersebut ke dalam tanah, dan pada bagian yang ditimbun oleh tanah tersebut kemudian nanti akan muncul akar. Nah, setelah perakarannya cukup kuat, nanti bisa dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, di sini batang tanaman yang cukup panjang, kita bengkokkan atau kita tundukkan dan kita benamkan ke dalam tanah. Kemudian jika perakarannya itu sudah kuat, maka bagian tersebut akan dipotong dan nanti akan menjadi individu yang baru. Jadi biasanya yang sering dikembangbiakan dengan cara merunduk itu beberapa tanaman buah, misalnya apel, ataupun tanaman bunga, misalnya bunga alamanda. Jadi intinya tanaman yang memiliki cabang yang cukup panjang dan bisa dibengkokkan. Kemudian bagian tersebut nanti memiliki tunas dan nanti tunas itu akan tumbuh jadi individu baru dan sebelumnya akan tumbuh akar pada bagian yang dibenamkan ke dalam tanah. Nah, itulah anak-anak perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Tadi mulai dari stek, kemudian juga cangkok, menyambung, okulasi, kemudian merunduk. Berikutnya kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Nah, anak-anakku bisa melihat bahwa di sini ada gambar bunga. Tentu kalian sudah tahu ya, ketika tanaman itu sudah berbunga, itu artinya tanaman itu sudah mulai dewasa dan tanaman itu nanti akan membentuk individu yang baru. Nah, perkembangbiakan melalui bunga ini adalah perkembangbiakan secara kawin, di mana bunga di sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, bunga itu sendiri, bagian-bagiannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perhiasan bunga, yang terdiri dari mahkota bunga. Nah, kalian bisa lihat mahkota bunga ini biasanya berwarna cerah ya, berwarna cerah karena fungsinya sebagai penarik perhatian serangga. Kemudian kelopak bunga. Ya, ada kelopak bunga, kemudian ada dasar bunga dan juga ada tangkai bunga. Nah, bagian yang lainnya atau bagian yang kedua pada bunga tersebut adalah alat perkawinan atau alat perkembangbiakannya. Itu yang terdiri dari alat perkembangbiakan betina, ya, yang disebut dengan putik. Ini adalah bagian putik. Nah, bagian putik itu terdiri dari kepala putik, itu yang paling atas, kemudian tangkai putik, dan yang ada di dalam dasar bunga itu adalah bakal biji. Nah, yang berikutnya adalah alat kelamin jantan yang disebut benang sari. Nah, sama halnya dengan putik, benang sari pun memiliki bagian-bagian, yaitu kepala sari dan benang sari. Nah, itulah bagian-bagian daripada bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin. Nah, anak-anakku sekalian,
Perkembangbiakan reproduksi generatif atau secara kawin pada tumbuhan itu sebetulnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji. Nah, biasanya ada dua proses yang penting di sini adalah penyerbukan dan juga pembuahan. Apa sih penyerbukan? Jadi, di pelajaran sebelumnya, yaitu di pelajaran di SD, kalian sudah mempelajarinya. Jadi penyerbukan itu adalah suatu peristiwa di mana menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Nah, dalam hal ini kita akan membahas macam-macam penyerbukannya. Nah, berdasarkan asal daripada serbuk sarinya. Kemudian yang berikutnya adalah perantara penyerbukan. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah pembuahan pada tumbuhan, yaitu pembuahan ganda. Nah, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Mari kita simak bersama-sama. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa proses penting pada perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan biji atau tumbuhan spermatopita, yaitu didahului dengan suatu peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih, atau yang kita kenal dengan penyerbukan atau istilah lainnya adalah polinasi. Nah, penyerbukan ini biasanya terjadi ketika sel jantan atau alat kelamin jantan pada bunga, yaitu benang sari, menempel di atas alat kelamin betina, yaitu di atas kepala putih. Nah, berdasarkan macam-macam asal serbuk sarinya, maka penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Apa bedanya masing-masing penyerbukan tersebut? Nah, jika kita melihat gambar di sini, untuk penyerbukan sendiri, nah, asal serbuk sarinya itu berasal dari bunga yang sama. Jadi serbuk sari dari bunga yang sama nempel di atas kepala putih bunga itu sendiri. Ya, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Nah, untuk yang berikutnya adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari pada bunga yang lain nempel pada bunga yang satunya, tetapi masih dalam satu pohon. Contoh misalnya nih, dalam satu cabang tanaman terdapat dua bunga. Nah, benang sari dari bunga A, misalnya ini, nanti akan nempel di atas kepala putih bunga B, tapi masih dalam satu pohon. Nah, penyerbukan yang demikian disebut penyerbukan tetangga. Nah, bagaimana dengan penyerbukan silang? Nah, kalau penyerbukan silang, di sini pohonnya berbeda, tapi pohonnya masih satu jenis, ya, masih satu jenis. Tapi misalnya bisa saja yang satu bunganya warnanya merah, yang satu bunganya warnanya putih, misalnya, ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Jadi, serbuk sari bunga yang satu itu akan nempel di atas kepala putih bunga yang lainnya. Ya, tetapi tadi dijelaskan jenisnya sama, sehingga terjadilah proses penyerbukan yang disebut dengan penyerbukan silang. Nah, berikutnya adalah penyerbukan bastar. Nah, bedanya kalau penyerbukan bastar, menempelnya serbuk sari ke atas kepala putih yang berasal dari bunga yang jenisnya berbeda. Ya, misalnya di sini contohnya bunga yang satu, misalnya ini memiliki bunga yang berbentuk trompet, sementara yang satu lagi bunganya berbentuk bulat misalnya. Nah, jika ini terjadi, maka penyerbukannya disebut penyerbukan bastar. Berikutnya, perantara penyerbukan. Jadi, benang sari bisa nempel di atas kepala putih itu melalui perantara. Nah, di sini dibedakan ada perantara alam, misalnya angin, air, bisa juga lewat hewan, dan
manusia. Nah, jika lewat angin, itu nama lainnya adalah anemogami. Jika perantaranya adalah air, itu adalah hidrogami. Perantaranya hewan, itu adalah zoidiogami. Dan jika dibantu oleh manusia, nama lainnya adalah antropogami. Kenapa ini bisa terjadi? Jika dengan bantuan alam, maka ini bisa terjadi dengan sendirinya, secara alamiah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Tanaman atau bunga yang penyerbukannya melalui perantara angin, perantara air, hewan dan manusia, bisa kalian pelajari di buku paket masing-masing. Ya, nah kalau melalui hewan, itu biasanya hewan itu tanpa sengaja membantu proses penyerbukan. Misalnya hewan itu dia mencari makan, ya, mencari makan. Tetapi dengan tidak sengaja, dia justru akan membantu proses penyerbukan dari bunga yang dia kunjungi, misalnya. Ya, hewan apa saja yang kalian kenal? Ya, betul, serangga, misalnya lebah, kupu-kupu, gitu ya, kumbang, kemudian burung, biasanya ya. Kemudian apa lagi? Siput, ya. Kemudian ada hewan-hewan yang lain, misalnya apa? Kelelawar, betul ya. Jadi perantara ini bisa berlangsung secara alami dan juga dibantu oleh manusia. Anak-anakku sekalian, setelah terjadinya proses penyerbukan, maka akan dilanjutkan dengan suatu proses yang disebut dengan proses pembuahan atau dikenal dengan proses fertilisasi, yaitu meleburnya antara sel jantan dengan sel betina. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka bisa dijelaskan melalui bagan sebagai berikut. Nah, ini bagannya. Anak-anakku sekalian, bisa perhatikan di sini ada bagian daripada bunga, yaitu alat kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik. Nah, pada putik ini ada satu bagian yang disebut dengan ovarium. Nah, di dalam ovarium ada yang disebut dengan bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini terdapat sel induk kelamin betina yang dikenal dengan sel megaspora. Ya. Nah, sel megaspora ini bersifat diploid. Nah, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis. Kalian masih ingat? Ya, bahwa pada saat pembentukan sel kelamin itu terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, pada proses meiosis 1 dihasilkanlah 2 sel haploid. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis yang kedua, sehingga dihasilkanlah 4 sel haploid, ya, yaitu 4 sel megaspora yang bersifat haploid ini. Nah, dari keempat ini, 3 diantaranya mengalami degenerasi atau mati, sehingga yang masih hidup, ya, yaitu tinggal 1 inti saja, yaitu 1 sel inti sel megaspora. Nah, yang 1 inti sel megaspora ini kemudian membelah sebanyak 3 kali, ya, membelah secara mitosis secara 3 kali. Jadi dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Maka terbentuklah sekarang 8 inti sel megaspora. Nah, yang ke-8 inti sel megaspora ini, itu 2 diantaranya yang ada di tengah-tengah ini namanya sel kandung lembaga sekunder. Kemudian yang ada di ujung ini namanya adalah sel antipoda, ada 3. Kemudian yang ada di dekat ruang bakal biji, di sini pintu bakal biji. Yang di tengah-tengahnya namanya egg nucleus atau sel telur. Kemudian yang mengapit sel telur ini ada 2 sel yang disebut dengan sel sinergit. Jadi sekali lagi, 8 sel induk megaspora ini, ya, satunya itu adalah sel telur, ya, sel telur ini yang di tengah-tengah, kemudian diapit oleh 2 sel sinergit, kemudian 2 yang di tengah-tengah ini adalah inti kandung lembaga sekunder, dan yang 3 di ujungnya itu namanya sel antipoda.
ya. Nah, berikut juga terjadi pada sel kelamin jantan, yaitu pada kepala sari, itu terdapat kotak sari, di dalamnya terdapat sel induk kelamin jantan yang disebut sel mikrospora. Sama halnya dengan sel megaspora, sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis, yaitu sebanyak 2 kali. Pada meiosis 1 dihasilkan 2 sel haploid. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2 sehingga terbentuklah 4 sel haploid, di mana 4 sel haploid ini menjadi satu. Ya, 4 mikrospora sel haploid ini menjadi satu atau menjadi tetrad. Nah, setiap mikrospora tadi ya, setiap sel induk sel kelamin jantan ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan secara karyokinesis. Jadi intinya yang membelah sehingga dihasilkanlah 2 inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Nah, inti vegetatif itu berperan sebagai penunjuk jalan ketika terjadinya proses pembuahan, sedangkan inti generatif itu berperan di dalam proses pembuahannya nanti. Nah, inti generatif kemudian membelah lagi secara mitosis menjadi 2, yaitu inti sperma atau lebih dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ya. Nah, pada saat terjadinya proses penyerbukan tadi, ya, sel serbuk sari tadi yang sudah mengandung 3 inti tadi itu akan berkecambah karena menyerap air yang terdapat di atas kepala putih. Nah, kemudian setelah berkecambah dia akan membentuk buluh serbuk sari. Nah, ini akan memanjang sampai menuju ke dalam bakal biji. Nah, tadi di dalam buluh serbuk sari ini terdapat 3 sel, ya, 3 sel sel kelamin jantan, yaitu satu inti di depan itu adalah inti vegetatif dan 2 inti yang mengiringi di belakang adalah 2 inti sperma. Nah, yang di depannya namanya satu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, inti generatif 1, nah setelah mencapai pintu bakal biji, maka yang inti generatif 1 itu akan melebur dengan sel telur sehingga terbentuklah zigot. Nah, ini zigotnya. Sedangkan inti generatif 2 yang di belakangnya akan melebur bersama-sama dengan inti kandung lembaga sekunder yang di tengah-tengah sehingga terbentuklah apa? Endosperma yang berperan sebagai cadangan makanan. Kemudian zigot nanti akan berkembang menjadi embrio. Jadi yang satu nanti membuahi sel telur, yang satunya membuahi sel kandung lembaga sekunder. Nah, embrio ini nanti akan tumbuhlah menjadi individu yang baru, ya. Nanti akan berkembang menjadi biji, jadi buah di dalamnya ada biji. Biji itu mengandung embrio. Kemudian nanti embrio di dalamnya setelah berkecambah maka akan tumbuhlah menjadi individu yang baru. Nah, individu baru ini dari mana dia mendapatkan makanan? Nah, makanannya akan diserap dari cadangan makanan atau dari endosperma tadi. Ya, dengan demikian proses penyerbukan dan proses pembuahan sudah berakhir karena ada 2 sel yang dibuahi oleh 2 sel sperma, yaitu tadi sel generatif 1 membuahi sel telur dan inti generatif 2 membuahi sel kandung lembaga sekunder, maka pembuahan pada tumbuhan biji disebut pembuahan ganda. Ya, demikian anak-anakku sekalian, itu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji yang diawali tadi dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Sampai nanti kalian mempelajari tentang proses bagaimana biji itu bisa berkecambah, kemudian biji itu bisa berkembang, ya, dan menghasilkan tanaman yang baru. Ya,
Setelah kalian mempelajari tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan biji atau tumbuhan angiospermae, tadi dimulai dengan perkembangbiakan secara vegetatif, kemudian perkembangbiakan secara generatif. Ibu mengharapkan kalian cukup paham dengan pembahasan ini. Kemudian supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan kalian membuat rangkuman dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Boleh kalian tambahkan dari buku atau dari sumber-sumber yang lain. Kemudian nanti Ibu akan berikan suatu proyek kalian untuk melakukan percobaan yang akan nanti Ibu jelaskan kemudian. Nah, untuk lebih memahami tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan ini, silahkan nanti Ibu akan perdalam dengan lembar kerja siswa. Ya, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kamu pahami. Kemudian kalian bisa membuat tugas-tugasnya dengan melakukan percobaan-percobaan yang sangat sederhana. Yang intinya adalah untuk memahami pemahaman tentang perkembangbiakan pada tumbuhan biji atau pada tumbuhan angiospermae. Ya, nah kalian bisa kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya nanti di Google Classroom. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu akhiri saja pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan mendatang dan kalian dalam kondisi yang sehat-sehat. Jangan lupa rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian kalian menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Salam sehat untuk semuanya. Salam Dakara. Ya, Ibu akhiri. Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Salam sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.